saya nggak mau nikah lagi gitu dulu. Oh. Sebelum anak saya menikah. Oke. Karena takut dikatain orang, anak saya malu gitu kan ya. Nanti kok punya mertua seperti itu, tukang nikah. Saya nggak mau dibilang seperti itu. Jadi demi nama baik anak-anak saya ngalah. Saya tidak mencari laki-laki lagi, walaupun istilah hidup terasa sepi, terasa setiap malam gitu kan ya pengen curhat sama siapa nggak ada gitu kan ya. Kan masih banyak teman. Teman, tapi kan nggak mungkin lah kita curhat sama teman masalah pribadi gitu kan Oh. yang dari hati. Tapi ada juga yang sering ganggu-ganggu, Ada gombal-gombal. gombal-gombal, ada, cuma saya bukan orang yang terpengaruh. Saya Nggak gampang percaya ya? nggak gampang percaya, dan saya bukan cewek gatel gitu. Bukan yang istilahnya tiba-tiba janda genit sama orang main, istilahnya banyak orang gitu, udah kalau punya itu beli laki juga dapat, beli kucing kata gitu kan ya, beli aja kucing, tinggal beli tinggal tidur bareng. Oh, itu bukan tipe aku. Iya. Aku nggak mau, itu dosa, aku tahu dosa. Dan selama ngejanda ya saya benar-benar ngejanda bersih gitu loh. Bersih. Tidak pernah main sama laki-laki lain selama saya jadi janda. Karena saya tahu hukumnya itu zina, itu hukumnya dosa, saya ngerti gitu kan ya. Sedikit walaupun saya dibilang orang genit sama laki begini, tapi Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Mpok Bonori. enggak, Mpok Eli. Po Eli Sugiga. Sugigai. Bilang Po Eli Sugigi, Sukidal, Sugigi, Sumingkem, udah pokoknya itu nama Eli Sugigi semua. Sugigi semua. Aslinya tapi bukan Sugigi, Suhari. Suhari. Ada ceritanya itu. Nah, kenapa tuh? Waktu bapak saya narik Elicak, tau Elicak nggak? Zaman Elicak dulu. itu Tahu, berarti udah tahu lahiran Elicak. Beca Bajai India. Dulu di Indonesia itu ada Elicak, supirnya di belakang yang dia kayak planet gitu di depan tuh, penumpangnya jadi bawahnya di belakang. Bapak saya narik Elicak satu hari saya lahir. Jadi namainlah Eli Suhari, bukan Eli Sahari. Eli Sahari itu nama saya benernya. Cuma pas diganti Eli Suhari, Sahari kayaknya jelek banget gitu. Sejak kapan ganti jadi Mpok Eli Sugigi? 2006, 2007. Kenapa tuh? Pas masuk TV. Supaya Jadi tambah. saat itu jadi peran di Lenongyo, jadi dokter gigi. Itu waktu itu Olga itunya, apa namanya, pasienku Olga. Jadi pas aku main jadi figuran di Lenongyo, jadi dokter langsung diganti dokter Eli Sugigi. Wah, tuh nama kok cakep banget. Rezeki buat saya nama itu, Eli Sugigi. Di KTP Eli Sugigi? Enggak, belum ganti nama. Itu kalau ganti nama kan harus ke kejaksaan. Kemana? Ganti-ganti semua. Enggak lah, udah nama Eli Suhari, tapi terkenalnya Sugigi. Nggak apa-apa. Jadi saya nggak ganti KTP. Kenapa? Kan udah nama Bayar hoki mahal. Oh, ya. Tetap aja ujung-ujungnya duit lagi. Udah ujungnya. Gitu. Emang kecil asli di Jakarta? Jakarta asliku. Dulu lahir dari seorang keluarga yang miskin. Nah, Keluarga yang tidak punya sama sekali. sedih nih guys. Keluarga yang tidak punya bapak, yang ditinggal bapaknya menikah lagi. Jadi aku adik punya 2, kakak punya 3. Aku anak tengah-tengah, tapi aku lari dari keluarga karena nggak kuat hidup miskin. Aku main di Blok M 87. Udah lahir belum 87 deh ya? Udah, tapi masih kecil. Iya. Tahun 87 aku udah dewasa, umur 17 tahun. Aku main sepatu roda di Blok M. Roll skate gitu ya. Jadi anak klub di situ, dibayarin sama teman karena aku nggak mampu, tapi kok ini bisa menghasilkan duit gitu. Aku menang lomba sepatu roda, aku menang lomba ngedance, aku menang lomba joget, aku menang. Wah, bisa jadi ledang duit, dan teman-teman aku itu orang kaya semua. Wih, keren. Kayak Bucek Nip, tau Bucek Nip? Hah? Nah, itu Seangkatan? sahabat saya, seangkatan. Wih. Akhirnya aku Fatir masih kecil lagi tuh, Bucek udah seangkatan sama aku, berteman sama orang-orang kaya. Dalam arti siapa tahu aja saya nih berteman sama orang kaya nanti bisa jadi orang kaya gitu kan, terkenal gitu kan. Alhamdulillah doa didengar. Setelah lepas dari Blok M, saya menikah, dapat jodoh. Tapi kalau waktu itu dengan teman-teman orang kaya, makan gratis lah ya? Gratis. Jadi itu enaknya, teman orang kaya semua.
Karena saya tidak mengaku orang kaya, saya tidak mengakuin saya itu orang kaya, saya itu orang biasa aja. Kalau saya sombong mengakuin saya orang kaya, mungkin teman saya pasti dimintain duit, gitu kan. Jadi saya mengaku tidak orang kaya, saya hanya orang biasa. Jadi kalau kamu mau saya tinggal di rumah kamu boleh, gitu, segituin kan. Akhirnya saya tinggal di rumah teman-teman tuh, nebeng ke sono kemari, libur nebeng, sampai teman. Tapi punya saya dari hati itu, di orang kaya itu saya tidak mau menyolong. Nggak dipacarin? Enggak. Oh. Lihatlah kondisi saya seperti ini. Dari kecil dulu saya jelek banget, tidak jelek, apalagi dulu hitam, kecil, jelek gitu kan ya. Nggak ada cowok naksir sama aku. Hidup lagi ya? Hidup lagi. Laler dong. Saya tapi saya tidak menyolong gitu. Itulah jadi jujur. Jadi teman tuh senang sama saya gitu kan. Oh, jujur ya, tinggal di rumah Bocek aman-aman aja, nggak ada barang yang hilang, nggak keleptok lah tangan aku, nggak nyolong. Tapi makanan habis? Oh, itu mah kucing. Oh gitu, iya. Enggak lah, kalau makan disuruh makan baru makan. Namanya ya. Terus berjalan, tapi kan untuk apa? Saya bilang kalau hidup begini terus ada kejelasan dong. Cuma nyari uang begitu-gitu aja, dan akhirnya saya menikah 2007 saya menikah, ketemu dengan suami saya itu tahun 2000 berapa ya, lupa deh saya tuh 92 kalau nggak salah. Usia berapa? 92 itu umur 22 kalau nggak salah. 92 udah dewasa lah ya. 92 saya menikah, tapi ternyata kehidupan menikah sama tempat saya main itu beda jauh. Tidak sesuai harapan? Tidak sesuai harapan. Saya mendapat suami yang tidak punya, saya mendapat suami hanya tukang ngamen. Dia mengamen di Blok M, tapi dia baik. Dia ngamen, dia dagang roti, dia sampai narik beca dulu untuk kasih makan saya. Karena mau kerja ya? Saya kerja jadi pembantu, gitu kan. Jadi sama-sama kerja. Jadi dulu belum ada namanya, tapi udah ngerti tuh dunia-dunia yang hiburan. Karena saya nggak mungkin masuk ke sini terus kan, masuk ke dunia hiburan yang sama Bocek. Saya insaf lah gitulah. Saya menikah tapi ternyata tidak sesuai harapan. Saya tidak dapat orang kaya, tapi saya pernah ngerasain jadi orang kaya, main sama temen. Tapi nggak apa-apa saya, karena kan saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya, saya hidup saya juga miskin gitu kan ya. Jadi dapat suami yang begitu saya udah siap gitu. Tapi saya tidak putus harapan di saat saya udah punya punya anak, menikah di usia umur 22 tahun. Saya menikah dengan Arifin, bapak dari anak-anak saya. Dapat berapa anak? 3. Tapi kehidupan saya tidak bahagia. Kehidupan saya susah banget, sampai saya dagang sayur, duit saya dicolong orang. Saya jadi pembantu di gerobak tuh. Saya jadi pembantu, saya lagi ngepel. Terus ada apa namanya tuh, kerja di salon kan. Ada tempat penggering rambut tuh. Gaji saya lagi tuh 150.000. Nyuci Teriska doang di rumah itu, sama ngepel. Pas saya ngepel nungging gitu, ketubruk ini ini belum sempat ceritain, ini malu. Terus saya malu. Ada pengering itu kan, rambut pemanas. Pecah kacanya. Dipotong gajinya langsung 60.000. Sisa 90.000. Saya cuma netesin air mata, ya Allah. Tapi ini saya terima. Ini berkah. Ini salah saya tuh, Bu. Cuma tega banget gitu kan. Kok dipotong gajinya gitu. Dipotong gaji tinggal 90.000. Anak saya waktu itu mau sunat, yang yoga, yang laki. Anak pertama tuh? Anak kedua. Sunat, saya lagi tuh mau pinjam duit sama adik saya pun, adik saya tuh lagi banyak duit. Bukan saya ngejelekin saudara. Ini juga saya nggak mau ceritain sebenarnya, ini kan nggak dipinjamin pribadi. Nggak dipinjamin? Enggak. Saya pinjam sama adik saya lagi tuh baru banyak duit. Tidak dipinjemin, saya sedih tuh. Anak saya mau sunat. Ini saya baru buka ya, karena Sari kan waktu itu dapat uang waktu suaminya di PHK, dapat uang banyak. Pinjem dong 500.000 buat anak saya sunat gitu. Waktu itu 500.000 menurut saya gede ya. Gede banget tuh, tahun 2000 berapa gitu. Enggak ntar lu nggak bisa ganti, kata adik saya gitu. Itu adik saya yang bontot. Saya nggak mau jelekin sebenarnya, tapi saya tetap menjalin persaudaraan sama dia. Sedih dong, kok saudara sendiri gitu, katanya takut nggak bisa ganti gitu kan. Akhirnya emang hidup saya miskin, akhirnya anak saya sunatin massal.
Saya sunatin massal, gratis kan. Dan yoga udah sunat, berjalan kehidupan saya bersama Arifin yang jual sayur, jual apa untuk miskin. Singkat cerita, saya dapat informasi di TV ada gongso audisi. Lowongan lah ya. Lowongan. Yuk, kata Ulfi, mama coba yuk. Kata Ulfi ini yang sekarang udah cantik anak saya. Apa namanya? Yuk kita ikut audisi. Yeah. Mama bisa apa, Pi? Gitu kan ya. Mama bisa apa? Mama bisa kupas bawang pakai gigi nggak? Kata Ulfi gitu kan ya. Aku coba tuh di rumah tuh ngupas bawang pakai gigi gitu. Ternyata bisa dong. Tampil beda ya? Habis aku datang, di situ udah tutup pendaftarannya. Datang lagi minggu depan, saya nggak punya ongkos untuk pulang kan. Jauh ya? Jauh ke Joglo pulangnya. Okay. Saya ke Joglo pulangnya. Saya nggak punya ongkos, duduk saya di sama Ulfi di situ. Ada seorang perempuan yang nyamperin, namanya Rita. Mau jadi penonton nggak Mbak? Katanya. Dibayar berapa gitu? Itu stasiun apa waktu itu? Trans TV. Okay. Trans TV. Mau nonton apa? Nonton Lenongnya. Nanti dibayar 15.000 katanya gitu kan. Dapat nasi kotak sekali makan 3 episode, berarti 1 episode 5.000 kan? Satu episodenya udah dipotong sama manajemen itu. Ya udah mau deh saya untuk pulang, ongkos pulang lumayan kan, ada sisanya untuk besok makan. Nontonlah saya tuh, ternyata pas saya nonton, saya udah berhijab dulu. Masih berhijab. Udah sadar lah ya? Udah berhijab, tapi saya buka lagi. Karena ternyata badan saya kan bagus, tinggi, kurus. Nah, pas katanya di berhijab, besokannya saya buka nih, seksi ya dibuka, katanya ledekin. Seksi, katanya gitu, badannya bagus, saya tinggi gitu kan ya. Diajaklah main Lenongnya sama artis-artis karena kurang bintang tamu. Dia kurang untuk lagi tuh pertama kali peran saya untuk WC umum. Si Bedu kan Ivan Hakim, Bedu Ferry Mariadi pada punya WC umum tuh. Nah Bedu belum dapat penumpang nih, dapat yang masuk ke WC umum saya. Giliran saya dapat penumpangnya jelek banget, ketawa semua. Dibayar 50.000 itu saya girang banget. 50.000 saya dibayar sama TV pertama kali. Saya simpen tuh kertas kuning yang untuk tanda tangannya, saya simpen. Saya bahagia banget dapat uang masuk TV dong. Pulang senang lah ya. Pulang senang, nggak jadi penonton doang kan. Berarti penonton dapat 15.000, main TV dapat 65 dong, bisa satu kebul lah besok. Besoknya saya izin sama suami, saya dibayar bilangnya 25.000, nggak 15.000 karena biar diizinin. Tapi bawa anak katanya. Jadi anaknya saya bawa terus tuh. Kalau Senin Selasa kan syuting Lenongnya. Artisnya pada seneng ngeliat saya gitu kan, orangnya lucu kata gitu kan ya, ketawanya dipanggil paling depan, wah giginya kan tonggos banget gitu kan ya, jadi diambil gitu kan ya, diambil. Nah dari situ dari Lenong itu karena saya sering di inframe naik, rating bagus katanya gitu kan, karena kan awal pergaulan saya itu banyak teman saya sebelum jadi di dunia internet. Saya udah bertemu sama banyak orang, dari bertemu sama anak Blok M, sampai pas saya lagi tayang di TV ada bekas majikan saya. Itu kan bekas pembantu saya katanya gitu. Saya dagang kue di wali kota saya dulu kan sebelum ke Trans TV jadi artis itu saya jual kue keliling di wali kota. Jadi ini kan tukang kue ya katanya ini kan tukang kue yang dulu dagang di tempat kita gitu. Jadi saya dagang kue keliling di wali kota Jakarta Timur. Saya jadi pembantu. Jadi orang pas nonton TV ngelenongnya pagi-pagi, ini kan tukang kue dulu, ini kan pembantu, jadi penonton banyak kan, dari mulut ke mulut rating bagus gitu. Kalau rating bagus, dapat bonus dong? Naik harga saya. Naik. Dibanding penonton lain? Enggak, saya naik, inframe saya naik dibayar. Jadi saya dari 50.000 naik lagi 150.000. Nah satu episode. Kalau 2 episode berapa? 300 dong. Naik lagi sampai 500.000. Berarti 2 episode 1 juta kan? Nah dulu kan tahun 2008 2009 gede lah segitu ya. Duit segitu gede gitu kan ya. Naik. Terus orderan penonton banyak. Penonton pun banyak orderannya, TV ini kok penontonnya cakep-cakep katanya itu kan. Agensi penonton juga kan. Dipanggil lah TV ini sampai kita tuh dia korlap saya tuh. Sampai kita tuh keder. Enggak, cara ngumpulin penonton itu kayak gimana? Kita ada korlap, kayak Mbak Yuli di korlap. Kita Mbak Yuli bawa orang lagi gitu. Di tetangga sana atau gimana? Enggak sih, karena saya ada daftarin ada. gitu. Karena kita banyakin temen, anak kampus kita manggilin juga anak kampus. Jadi dari kampus per kampus kita panggilin. Banyak yang datang. Mau. Ternyata orang dari daerah itu sampai datang ke Jakarta jadi penonton bayaran. Itu mereka
diangkut saat pakai bus atau masing-masing Enggak, datang? mereka masing datang kos. Satu orang kos, ada yang 1 orang, 3 orang, 4 orang di rumah itu. Jadi kita pagi acara tuh Trans TV, acara musik 500 orang. Dari 500 orang itu siang mencar ke acara ini. Jadi sehari itu bisa pulang 75.000, 100.000 tuh anak-anak penonton. Buat Jadi makan untuk kehidupan mereka, jadi aku kayak ngumpulin tenaga kerja kan. Berapa orang aku kasih tampung? 500 orang dulu. Kita tiap hari kita kasih kerjaan 500 orang. Setelah itu kita sebar ke TV-TV. Ya alhamdulillah tuh rezeki aku, sampai aku nggak punya modal dulu, aku pinjam duit. Oh, harus dibayar dulu nih. Kan dibayar dulu. Aku pinjam sama Bedu. Pertama Bedu minjemin aku 1.500.000. Di modal pertama dari Bedu. Itu aku ingat banget, dari Bedu 1,5 aku pulangin, terus aku pinjam sama ada yang nawarkan diri. Kerjasama 60-40 katanya gitu kan. Mau nggak dipotong 60-60, saya punya modal nih, pinjemlah sama teman aku tuh Mas Henry, orang bank. Berjalan tuh lancar kerjaan saya. Sampai akhirnya adanya pandemi, pailit lah ya. Gitu kan, masa-masa TV apa namanya? Yang tadinya bayarnya cuman cash. Iya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai sekarang kan berapa bulan. Ya itulah masa kita yang kita di situ, masa sulit aku ada gitu. Jadi Ada sampai bayar sebulan juga ya? lebih ya. Kita lebih, tapi penonton kita cashin. Oh. Nah, aku putar otak cari duit gitu kan ya. Sekarang masih ada kayak gitu? Udah aku nggak pegang, ada modal lagi udah. Tapi ada orang lain yang pegang? Ada, dan ada orang lain yang punya modal banyak. Sebenarnya enak pegang penonton itu, duitnya banyak loh. Nah, jadi saya tuh ngartis juga, penonton juga, jadi penonton juga, masih ngartis juga lah gitu kan. 2 job, sampai saya sempat beli rumah dulu, beli 4 kontrakan saya sempat beli, tapi karena ada kasus yang saya sampai duit saya tidak dibayar TV, dan akhirnya kita sampai ngejual, dan harus ngemodalin penonton juga karena kelibet utang juga. Jadi saya jual rumah itu, dan saya untuk bayar utang juga karena utang bunga berbunga waktu itu kan gitu. Jadi selesaikan, walaupun nggak apa-apa dah, saya nggak punya uang, saya belum punya rumah sampai sekarang pun nggak apa-apa, yang penting utangnya lunas dikit-dikit gitu kan. Yang penting anak saya udah lulus kuliah, lulus sekolah gitu kan ya. Sekarang udah ada yang kerja. Jadi saya tuh dari 2007 sampai 2000 anak saya lulus sekolah, anak saya pesan, mama yoga kuliah sampai tahun ini ya, harus sampai S1 gitu. Udah selesai tapi? Udah selesai, udah lama. Yang kedua? Yang kedua sempat kuliah tapi putus karena dia udah males kayaknya, udah cewek kan yang terakhir. Kalau cewek kan kayaknya males, tapi udah kerja juga dia ke SMK, jadi pernah kuliah broadcast. Cuman aku tuh seorang ibu yang kuat ya, ibu yang nggak pernah nyerah gitu. Aku termasuk ibu yang tidak pernah menyerah untuk cari duit. Anak saya tetap saya turutin, minta apa saya kasih gitu kan ya. Walaupun nggak ada sih, ada-adain gitu kan, karena demi anak kan. Saya nggak mau anak saya itu nanti ngebenci saya, cari duit mulu kok nggak pernah ada hasilnya gitu. Walaupun nggak capek banget. Capek banget, saya juga capek. Tapi kita nggak boleh ngeluh. Sampai sekarang pun saya udah tua gini, udah umur 53, masih nyari duit terus kan. Karena satu, anak saya belum menikah. Saya mau anak saya menikah dulu semuanya, baru saya lega hidup saya. Kan punya anak angkat juga kan? Dulu. Oh. Sekarang enggak. Sekarang anaknya udah kembali ke orang tuanya lagi. Ya naikin anak orang lah, nggak apa-apa ya, anak sendiri takutnya nggak keurus kan. Tapi udah naik gitu anak itu, udah jadi artis atau gimana? Ya, yang penting udah pernah masuk TV aja gitu, judulnya kan. Saya juga masuk TV dong. Mau jadi apa? Kan udah lagi masuk TV kita. Ini kan TV sendiri. Oh, TV sendiri ya. Gitu. Mau settingan maksudnya? Jangan ya. Sama istrinya. Nggak mau viral-viral ya, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Nah, saya janji nggak mau main laki-laki lagi gitu kan ya. Cara gimana nih saya nih? Karena kan saya kan banyak masuk TV kan dari diundang karena kan banyak sensasi katanya gitu kan. Padahal saya juga punya karya. Saya main sinetron lama. Dulu kan saya main sinetron nama Iris Bella. Saya 4 judul sama dia. Ada lah. Tapi pas zamannya Instagram, IG, saya mulai dihujat tuh, banyak yang hujat saya. Kadang nggak punya karya lah. Inilah kan sebelum ada IG kan saya udah main sinetron. Gitu kan. Jadi orang taunya
sekarang artis IG, artis Instagram Instagram. Gitu. Maksudnya tadi itu saya janji tidak akan main laki-laki lagi, maksudnya apa? Saya nggak mau nikah lagi gitu dulu. Oh. Sebelum anak saya menikah. Oke. Karena takut dikatain orang, anak saya malu gitu kan ya. Nanti kok punya mertua seperti itu, tukang nikah. Saya nggak mau dibilang seperti itu. Jadi demi nama baik anak-anak saya ngalah. Saya tidak mencari laki-laki lagi, walaupun istilah hidup terasa sepi, terasa setiap malam gitu kan ya pengen curhat sama siapa, nggak ada gitu kan ya. Kan masih banyak teman. Tapi kan nggak mungkin lah kita curhat sama teman masalah pribadi gitu kan yang dari hati. Tapi ada juga yang sering ganggu-ganggu, gombal-gombal. Ada gombal-gombal, ada, cuma saya bukan orang yang terpengaruh. Saya nggak gampang percaya ya? Nggak gampang percaya, dan saya bukan cewek gatel gitu. Bukan yang istilahnya tiba-tiba janda genit sama orang main, istilahnya banyak orang gitu, udah kalau beli itu beli laki juga dapat, beli kucing gitu kan ya. Beli aja kucing, tinggal tidur bareng. Oh, itu bukan tipe aku. Yeah. Aku nggak mau, itu dosa, aku tahu dosa. Dan selama ngejanda ya saya benar-benar ngejanda bersih gitu loh. Bersih. Tidak pernah main sama laki-laki lain selama saya jadi janda. Karena saya tahu hukumnya itu zina, itu hukumnya dosa, saya ngerti gitu kan ya. Sedikit walaupun saya dibilang orang genit sama laki begini, tapi Allah yang tahu gitu. Gimana sifat saya gitu kan ya. Sampai sekarang pun saya belum punya rumah, saya sabar. Saya belum punya rumah. Karena apa? Kita ngejar sampai dunia kita kejar juga kalau emang belum dikasih rezeki sama Allah ya, belum bisa kemujuran yang datang ya, kita belum bisa, kita hanya bisa berdoa, kita cuma minta semoga rezeki aku banyak, aku sehat terus. Aku sih pengen di usia yang nanti saya 55 udah punya rumah gitu. Amin, didoain. Itu aja. Nah, tapi sekolah kan, SD, SMP gitu. Sekolah, tapi saya pas mau SMA saya kabur. Gitu. Jadi pas kelas 3 saya keluar pesantren. Saya bukan sekolah biasa. Saya sekolahnya madrasah sanawiyah aliyah gitu kan. Jadi SD, SMA, sekolahnya di pesantren. Gitu. Makanya didikan itu masih ada di hati saya gitu kan, masih punya iman yang kuat alhamdulillah gitu kan ya. Itu masih ada ajaran agama di saya, walaupun sholatnya masih bolong-bolong, saya akuin, saya bukan munafik ya. Karena kan kalau Allah yang tahu, kita sholat atau enggak kan Allah tahu. Betul. Ya sekarang sih kenyataan hidup saya harus berputar otak terus nyari duit, gimana caranya. Betul. Duit itu ada gitu kan ya. Demi anak ya. Saya kemarin ikut MC, saya belajar MC, saya belajar menghibur orang, karena genre saya ini di mana? Di TV jadi pelawak, TV udah nggak mau selamanya di TV kan. Betul. TV kan juga udah sekarang udah kalah sama YouTube. Iya. Bener nggak? Jadi putar otak aja, saya harus ngapain saya nih gitu. Berjualan, saya buka butik. Saya punya butik sekarang, Elsu Butik. Wow. Di rumah saya bikin baju, ada jual baju, mau kena setiap bazar keluar kota, ke Malaysia, ke Surabaya, ke Bandung, saya datang bazar gitu. Jadi salah satu sekarang kerjaan saya punya butik. Butik Elsu Butik namanya. Ya. Kalau butik kan harus, kalau bikin bazar ya, pasti kan punya modal utama ya. Maksudnya kayak sewa tempat, kalau keluar dan sebagainya. Itu duit dari pertama saya bazar itu saya bawa baju orang dulu. Baju orang saya tampung di saya dagangin. Dan kebetulan stand bazar saya gratis karena kan saya artis. Oke. Gitu. Artis. Mpok Elis Gigi. Artis gitu. Jadi karena orang di mana-mana kenal saya dibanding artis yang baru nongol, yang langsung hits, yang sombong gitu kan, ada kan. Baru selebgram udah ngaku artis, belum tahu karyanya apa dibilang udah artis, dipuja-puja, didewakan gitu kan ya. Banyak orang seperti itu, tapi kan saya bukan, kok saya aneh lihat nih anakku baru melejit tapi langsung banyak followernya karena dia menunjukkan apa gitu, yang tiba-tiba jadi ngakunya artis, punya karya juga belum tahu, belum ada gitu. Saya sih nggak marah, saya nggak iri digituin orang gitu kan. Kan bisa terbukti ya, IG aja udah 1 juta lebih ya. Iya, kan saya tidak beli artis follower. Lain kan belum tentu, sampai paling ratusan ribu gitu. Iya. Saya tidak beli follower, saya tidak beli apa, ya ikutin follower saya, ya mau ikutin saya syukur, ya nggak suka saya blokir, saya begitu. Kalau ada orang tidak suka sama saya, ngatain saya blok. Itu saya orang, saya nggak suka, saya nggak mau
berdebat, banyak orang menghina saya, banyak orang menghujat saya blokir aja. Gak ada orang yang jorok-jorok kirim foto-foto porno ke saya blokir. WA banyak banget yang ngasih, tiba-tiba pas video call gambar gituan, gambar itu laki-laki, langsung saya blokir. Dia pikir saya itu ya apa itu pikiran orang kan. Saya pikir saya itu cewek nakal gitu, cewek genit yang janda kekurangan kasih sayang. Enggak, saya masih punya iman gitu. Walaupun saya nggak punya duit, saya masih punya iman, gitu aja. Gitu, tidak mau ganggu rumah tangga orang juga, satu gitu kan ya. Dosa, saya masih ingat dosa karena rezeki juga kan nanti jauh kalau saya seperti itu gitu. Ini kan udah nikah 4 kali ya. Apa sih yang dirasakan? Nggak ada kebahagiaan. Semuanya Simple ya. Simpel, nggak ada kebahagiaan. Awal bahagia, di awal-awal bahagia. Di awal-awal saya bahagia, tapi pas sudah menjalankan 1 tahun itu langsung kelihatan lah belangnya. Bukan belangnya sih. Oh iya. Gimana jadi ya? Kalau belang 1 bulan 2 bulan udah ketahuan. Iya. Ini setahun. Mulailah dia kelihatan egois. Nggak sayang lagi gitu. Dibilang sayang katanya sayang, tapi egois dan mengatur. Saya tidak suka diatur orangnya. Itu karena saya merasa saya cari uang sendiri gitu loh. Dan lu cuma numpang hidup sama aku gitu. Jangan kebalik ya. Ngatur gitu. Lu kan gua kasih kerjaan di sini. Dari suami saya dari penonton bayaran ada tuh. Ada yang dari penonton bayaran, saya angkat jadi penonton bayaran, jangan sombong. Jangan belagu. Ini malah belagu, malah selingkuh sama penonton. Terus saya ceraikan. Karena saya tuh gimana ya, kayak dibilang punya indera keenam juga enggak. Jadi saya tahu kalau ini orang selingkuh nih gitu. Sampai saya tuh kok nggak tahu selingkuh, saya pengen buka handphone suami saya lagi saat itu. Apa nih kok saya pengen buka banget itu. Tapi saya nggak tahu tuh kuncinya. Saya bismillah 3 kali kebuka kuncinya. Tanpa tahu. Allah, maka dia lagi tidur pulas. Saya buka, ternyata di situ ada, sayang kamu lagi apa? Ini istriku lagi pergi gini. Saya takut, langsung saya gampar, saya gebuk karena saya tidak pernah walaupun saya pergi keluar kota, saya tidak pernah selingkuh. Suami saya jagain rumah, gitu kan ya, di rumah. Saya kerja Kalimantan, kemana diajak orang, saya kan cari uang. Saya tidak pernah selingkuh. Tapi kenapa lu yang udah gua angkat dari penonton bayaran jadi suami saya kok malah mengkhianatin? Saya gampar 6 gamparan, 1 kata rayuan, 1 kata satu gamparan, 1 rayuan, 1 gamparan sih. Saya benar-benar marah. Saya suruh pulang dan saya ceraiin. Saya ceraiin, dia nggak mau cerai, saya maafin. Terulang begitu lagi. Seperti itu lagi, masih juga ada di IG ya. Ya udah, terakhir saya ceraikan. Yang suami itu, suami Ferry, suami keberapa? Saya lupa ya. 3. Kalau suami pertama kan KDRT. Saya. Yang pertama bapaknya anak-anak, 2007 saya ceraikan karena KDRT. Tiap hari saya digebukin, tiap hari saya dipukulin. Enggak latihan tinju? Enggak, sampai saya kuat terusnya. Saya dipukul nggak pernah ngelawan. Yang pertama nih. Yang kedua? Yang kedua itu 6 bulan doang saya pernikahan karena ketahuan selingkuh. Bukan dengan wanita. Oh, beda ya. Harusnya. Yang ketiga? Ketiga itu Ferry tadi. Ketahuan selingkuh juga. Yang keempat? Yang keempat itu terakhir Aldo ya. Aldo ketiga, lupa tuh karena Ferry lupa. Kebanyakan ya. Keempat? Yang 4 Ferry tadi. Yang kelima Aher. Keempat itu apa? Ferry itu yang tadi yang selingkuh. Kalau Aldo ulangi. 1 KDRT. KDRT. 2 Bagus ketahuan selingkuh. Aldo ini maniak apa namanya? Penjahat wanita. Dia istrinya sampai 4. Aku istri ketiga. Yang keempat? Beda agama terusnya. Dia menikah sama aku Islam. Aldo menikah sama aku Islam. Setelah setahun menikah dia kembali lagi ke Kristen, aku nggak mau. Nah, yang aku keempat? ceraikan. Kalau aku cinta banget sama dia. Kasepnya? Ganteng banget orangnya. Bisa milih cowok juga ya? Enggak, cowok kan ganteng. Oh iya betul. Terus keempat ya Ferry ya. Sama Ferry itu tadi egois yang selingkuh 2 kali. Nah, menikah sama dia hampir 2 tahun. Yang kelima saya sama Aher, tapi
saya itu dibilang menikah gimana ya siri, tapi aku pusing deh jawabnya. Jadi ya terakhir sama akhir 2 tahun udah kelar juga karena pertimbangan kita berdua kita putus. Gitu. Baik-baik ya? Dibilang baik-baik juga enggak, dibilang nggak baik-baik juga enggak. Tapi saya udah janji laki-laki terakhir akhir dalam kehidupan saya tidak mau main laki-laki lagi kecuali dapat jodoh dari Allah. Woi, ada kecualinya. Kecuali gitu. Allah ngasih saya jodoh, ada syaratnya. Punya duit. Satu punya itu. Rumah. Bisa ngasih kehidupan saya dengan bisa layak. Jadi iman ya. Jadi iman, satu agama. Dan saya selama hidup saya nih, selama saya punya anak nikah 4 kali, tidak ada pernah yang kasih nafkah saya. Oke. Jadi saya pengen sekarang ada yang ngasih nafkah, rasanya kelihatan udah capek ya. Udah capek cari duit, tapi nggak capek sih, jangan harus capek. Harus semangat gitu. Semangat. Selama nggak ada suami kan ada Allah yang ngasih rezeki kita. Gitu. Jangan pantang mundur. Nggak pantang mundur. Semoga teman-teman nyuruh-nyuruh nikah lagi aja gini ya, kalau dapat yang sesuai yang mau ngasih nafkah saya. Kalau emang dia minta dipercantik, saya suruh oplas, saya oplas kalau dibayarin, saya mau. Oke. Kalau dibayarin ya. Ini kan lagi body apa? saya tinggi, bagus kan. Kurusin badannya. Terus, bisa? Bisa kalau dibayarin. Dibayarin, misalkan suruh hidungnya dimancungin, giginya dimundurin gitu kan. Ininya di flashlight, ini kayak gimana artis sekarang pada ke Korea kan. Seperti filmnya Mpok kan dulu. Maju kena, mundur kena. Iya, nggak ada itu lagi. Nggak ada itu. Jadi maju nggak kena, mundur nggak kena. Gitu. Ya udah. Jadi saya tuh pengen kalau misalnya emang ada yang udah kamu oplas, biayain, saya oplas jalan. Biar tanggung jawab dong. Pengen seperti siapa? Lisa Blackpink gitu kan banyak orang sekarang kan pengennya kayak Korea gitu. Oh enggak, saya enggak kayak Korea. Saya cukup minta muka cantiknya orang Indonesia gitu kan ya, ada ya yang tetap manis. Saya pengen punya ini siapa namanya, pemain film tuh yang mukanya cantiknya nggak pernah hilang, Dian Sastro. Oh, okay. Jangan nanti kalau oplas nanti bisa saingan nanti sama Dian. Kan Dian Sastro udah jarang tampil juga sekarang. Iya. Jadi gantinya saya, Eli Sastro. Ya minder Mpok Elinya atau Mpok Diannya gitu kan? Ya, bisa jadi. Gitu. Saya lah minder. Gitu. Dian Sastro mau tetap jadi cewek cantik. Iya. Kalau saya di oplas, saya nggak pengen mirip orang Korea. Saya pengen mirip Indonesia kayak Dian Sastro. Cantik, hilang-hilang. Oke. Pok, pernah nggak nyangka tiba-tiba bisa terkenal seperti sekarang? Nggak nyangka sekarang saya tuh kalau ke luar daerah sampai luar NTB, ke NTB, ke terkenal, ke Bali, ke Lombok, ke Bima, ke Sulawesi, semua orang tahu saya, Manado, sampai saya ke luar negeri ke Malaysia, orang tahu saya, dari segi ke Singapura ada orang tahu saya gitu kan ya. Ya bahagialah, seneng gitu kan jadi orang terkenal, tapi ada nggak enaknya juga jadi orang terkenal sengaja kaya kan. Nah, alhamdulillah sudah orang kaya ya, amin. Alhamdulillah. Tapi kan orang nggak tahu kehidupan orang ada beda masing-masing. Ada artis yang cepat naik, cepat kaya, itu dari keluarganya. Ada juga artis yang modal cantik dia bisa kaya, ada, ya kan. Kalau saya bisa apa, kaya kagak, modal cantik enggak. Jadi ya beginilah, ikutin nasib aja, ikutin kata hati. Pengen seperti ini, kalau emang gak mampu udah lu diem gitu. Mpok ini kan biasanya kan artis settingan katanya. Benar nggak itu? Kayak lagu saya ya, artis settingan. Banyak yang bilang aku artis, banyak yang bilang artis settingan. Jawaban saya, aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Dibilang artis settingan, yang jalankan saya, yang tahu gimana saya gitu. Jadi saya tidak peduli di saat orang bilang itu saya artis settingan gitu. Biar Allah yang nilai sendiri saya settingan apa tidak gitu. Oke. Banyak laki-laki udah nama saya bilangnya settingan kan. Setelah lepas dari saya bilangnya cuma settingan ya, karena itu kan itu hak dia mau ngomong apapun, yang penting kan udah hal terjadi saya yang tahu gitu. Dia gimana sama saya merasakan apa kan saya yang tahu. Setelah itu dia mau bilang settingan, bodo amat gitu. Saya pernah ngerasain bahagia, saya pernah mesra sama dia, saya pernah ngerasain kebahagiaan sama dia, saya pernah dicium sama dia, jadi saya ngerasain.
Setelah itu dia ngomong settingan, bodoh amat. Gitu. Yang Saya penting minum dulu ya. Oke. Ngomong mulu jadi aus. hmm, Lagi nggak nawar-nawarin. Saya jadi nahan tuh nggak minum-minum. itu kan minumannya di depan, nggak Nawarin usah. aturan, Oh, ya. tuan rumah minum Poeli. Mpok, minum dong jadi gitu. pegangin di gelasnya diminumin gitu aturan. Tadi bilang gua Settingan lagi ya. settingan lagi. Bisa heboh nanti, Po. Jangan. Gitu, Biar jangan. rumah gede begini ya dulu gitu. Pok, Mpok ini gedenya itu main film atau nyanyi? Maunya Hmm. ujungnya nanti gitu Iya. maksudnya. Cita-citanya Kan kalau saya lihat kan Mpok ini banyak main film ya, sinetron dan sebagainya. sinetron, film ada. Sinetron yang banyak sih. Film jadi cameo doang. Karena dunia film juga dunia sinetron udah nggak ada. Pok, cameo itu apa? Cameo itu cuma Takutnya Mpok nggak ngerti gitu loh. saya ngerti. Iya. Cameo itu peran pembantu yang cuman Numpang lewat doang. enggak. Gitu. Ada berapa scene, 2 scene tapi dia Nah. ngelucu gitu. Oh, Satu iya. scene, 2 scene. Tamu cameo. Jadi cameo. Ini cameonya Eli Sugigi. Spending applause bilangannya. Dia itu Eli Sugigi gitu. Jadi mengenalkan nih ada cameo-nya. Kan ada tuh peran pembantu. Ya, Ada ini cameo gitu. Hanya cuma 2 scene, 1 scene doang. tapi bayarnya gede dong ya. Bayarannya ya sesuai. Misalkan 1 scene 5 juta. Ada pernah. Ada yang 17 scene aku dibayar 80 juta pernah. Bih. Film pernah. Ada yang 50 juta pernah dulu. Pernah. Ya ngerasain sampai dibayar segitu pernah dong. Kampanye-kampanye saya juga pernah dikontrak. Gitu kan ke daerah-daerah dengan harga yang 100 juta pernah saya. Gitu. Jadi saya udah pernah lewatin semuanya yang harga dari cuma 1 miliar belum pernah nih. Lihat uang 1 miliar dibayar, ini 1 miliar belum pernah. Mudah-mudahan setelah podcast ada yang bayar ya, Teh. Yang bayar PLI, berani bayar PLI 1 miliar semua semua. Saya langsung bikin rumah. Saya tuh kalau dapat ada yang ngasih 1 miliar, cita-citanya cuma mau beli rumah doang. Kalau ada yang ngajak kawin ngasih 1 M? Lihat orangnya dulu. Oh. Enak aja 1 M doang ngajak kawin. Wes. Terus setelah 1 M, terusnya gue disiksa enggak lah. Ditinggalin ya? Tinggalin. Dia mah 1 M doang hidup kita sebulan kelar juga. 1 M. Rumah kalau yang ngawin itu syaratnya punya rumah, punya mobil, 1 iman gitu, punya rumah, punya mobil dan punya kehidupan gitu. Masa akhir tua nanti. Bukan materi ya. Betul. Karena sudah capek hidup susah gitu. Nah, kembali ke film tadi. Film. Film saya banyak ada berapa film saya mainin jadi cameo dan pernah jadi peran pembantu. Yang sampai 10 scene, 17 scene, sampai 5 scene, sampai 1 scene pun saya pernah film. Sinetron juga ya? Sinetron banyak. Sinetron saya ada kalau nggak salah sinetron saya 7 sinetron. 7 main bintang besar. 7 sinetron saya alhamdulillah ada yang sampai 100 episode, 180 episode pernah. Makanya saya terkenal banget karena saya main sinetron. Enakan main film atau sinetron atau nyanyi? Sinetron. Atau nyanyi? Sinetron. Sinetron. Stripping karena Tapi kan stripping. capek kan? Tapi kan tiap bulan dapat duit. Kalau nyanyi belum tentu saya laku nyanyi banyak. Walaupun sekarang saya hobi nyanyi, saya emang hobi nyanyi. Iya. Saya hobi nyanyi sampai saya bikin single. Waktu itu ada kan Janda 4 kali, terus duet sama Adi, Tuhan Tahu Aku Mencintaimu di YouTube ada. Dan sekarang perdana saya bikin 4 bunga. 4 bunga apa maksudnya? Grup namanya. Siapa aja? Aku, Neng Desi produsernya, temannya Mas Parat juga, Neng Desi, kenal Mas Parat juga, sama Gifri KDI dan Kamelia Putri anak sinetron. Jadi aku kumpulin berempat, bikinlah 4 bunga dan besok hari udah launching, Brownies judulnya. Brownies berondong manis gitu. Brownies, aku suka gitu. Itu ciptaan aku sama Bu Desi. Tapi itu bukan label? Label, Millennium Record label. Dari label, tapi temennya yang punya labelnya teman aku, Bu Desi itu. Itu dari kontrak nyanyi gitu, bikin lagu berapa lagu gitu. Pok, nyesel nggak udah nikah 4 kali ini? Ngapain pernikahan disesali? Yang udah terjadi udah nikah nggak usah disesali gitu kan, malah kita diperbaiki, nggak usah nyesel. Kita kalau udah istilah hidup miskin, udah kaya, udah nikah sampai berapa kali itu nggak boleh nyesel karena itu
emang takdir dari Allah udah seperti itu, jadi kita nggak usah nyesel, gue nyesel nikah 4 kali, gue nyesel enggak, karena itu udah perjalanan hidup, perjalanan hidup yang harus kita jalankan. Inilah Allah mau seperti ini. Jadi Allah sayang sama kita, berarti kita dikasih susah, dikasih ujian. Orang mau sekolah aja kan ujian dulu, mau masuk ke SD ke SMP ujian, SMP ke SMA ujian, terus dari SMA pasti ada ujian lagi. Jadi ujian pertama, kedua, ketiga, mungkin kalau kita sabar, alhamdulillah nanti derajat kita diangkat, gitu aja. Sabar aja, nggak usah ngeluh gitu. Tapi kalau ujiannya udah puluhan tahun gimana, Po? Ya, ujian saya sampai sekarang umur 5 ini, berarti Allah sayang. Oh, masih sayang gitu loh. Berarti manusia di sayang terus, diuji terus nih, sampai kita sadar sampai kita dikasih ujian tuh kan ya bukan kebahagiaan doang. Iya. Bukan kan? Ada manusia yang dikasih kebahagiaan doang dan umurnya pendek. Iya. Dikasih penyakit, hidup kaya, hidupnya berlimpah harta, tapi dia penyakitan. Ya, oke. Itu ujian juga kan? Betul. Nah, itu aja sih, simple. Po, Harus jalani dengan benar. benar. Po, biasa kan sampai memutusin, wah, gua harus cantik nih. Mulai kapan sih? Misalnya pada saat giginya dipotong atau apa? Kenapa nggak dari dulu gue potong gigi gua gitu? Oh enggak, itu Misalnya. nggak masalah, karena gini, pas saya berhijab saya motong gigi. Berarti kalau saya udah siap berhijab, saya nggak siap main sinetron kalau gitu. Berarti karena saya berpikir ini, kalau saya berhijab pasti sinetron saya berkurang. Karena kan orang taunya saya jadi pembantu genit, yang pakaiannya segini gitu, gaya-gayanya begitu-gitu. Berarti kalau saya berhijab, saya siap kehilangan pekerjaan dan mendingan saya percantik diri, saya potong giginya gitu. Intinya saya itu doang sih. Ntar rezeki dari Allah, saya balik lagi gitu. Pas saya potong gigi, dapat brand ambassador hijab, baju muslim. Pas pandemi orang-orang pada susah, saya tidak. Karena pas 2019 ke 2020 itu aku berhijab. Pas mau pandemi aku berhijab, pulang umroh, sebelum umroh aku berhijab. Pas pulang umroh pandemi 2020 kan. Nah, di situ saya dapat endosan. Endosan skincare, endosan hijab, endosan di kontrak 1 tahun. Jadi masa pandemi itu saya tidak susah, malah dapat rezeki gitu. Keren ya. Po, harapan Po ke depan itu pengen apa sih? Pengen apa? Pengen hidup nyaman, hidup nyaman. tenang, punya rumah. Punya rumah Itu aja? Udah. Enggak pengen Sama bikin keluarga. film apa? Itu tergantung dari rezeki lagi. Pengen main jadi film gitu kan. Ya sekarang gini, kita kerja itu emang harus. Pengen jadi artis terkenal, udah terkenal. Iya. Udah terkenal banget gitu kan. Banget. Udah banget terkenal. Mungkin rezeki saya belum ada di film. Nanti insya Allah kalau ada rezeki film, saya bisa acting kok, tenang aja, acting saya natural. Saya bisa, walaupun saya otodidak saya berakting, saya bisa tanpa belajar. Saya semua belajar sendiri. Naik mobil, bisa bawa mobil, saya belajar sendiri, tidak pernah saya sekolah untuk acting atau sekolah untuk belajar apa, saya tidak pernah sekolah. Tapi sampai nyanyi pun saya tidak pernah belajar pakai guru, karena saya cepat menghafal lagu orangnya gitu. Lagu artis belum hafal, saya udah hafal duluan, karena otak saya ini tidak pernah tercampur dengan namanya narkoba gitu. Saya tidak pernah miras, saya tidak ngerokok, saya tidak semacam narkoba gitu, minuman keras saya tidak. Karena jadi otak saya walaupun umur saya udah 53 tahun, saya masih menghafal, saya cepat gitu. Kalau ngapal Quran cepat? Dulu lagi sekolah Sekarang pesantren, sekarang nggak pernah baca Quran lagi. Jadi itulah yang saya sesali kenapa sekarang kurang ya, saya lihat ya. Dulu kan kecilnya saya pulang pesantren, saya ngaji madrasah. Habis ngaji madrasah, malamnya saya ngaji Quran. Itu didikan orang tua saya dulu. Saya tidak pernah main, makanya umur 17 tahun saya baru hilang tuh, main kemana aja yang saya bilang dari Happy Day, roll disco, main sepatu roda, saya itu pernah main ketemu bucek. Itu jadi saya terkurung dari pulang sekolah pesantren pagi, siang madrasah, malam ngaji Quran, tiap hari seperti itu. Itu. Ya mungkin emang sekarang untuk hafal Al-Quran saya masih, kalau baca saya bisa, ada surat itu saya bisa, tapi tuh ngapal mesti dihafalin lagi. Sekarang kan orang jarang, tapi nyanyi. Lagu salawat ya bisa. Salawat bisa. Anak-anak itu ada yang
mau ikut? Nggak ada. Anak saya nggak ada ikut jejak saya, nggak ada yang mau. Nggak ada ikut. Nggak ada Kenapa? Oh dia cantik ya? Mm-mm. Nggak ada yang mau. Nggak bisa percaya diri kayak mamahnya. Nggak bisa pede. Itu doang alasannya. Jadi dia bekerja semuanya sekarang. Berarti ibunya kepedean ya? Terlalu pede ya? Terlalu Kelebihan pede. kelebihan pedenya, terlalu pede saya gitu. Emang ada fanbase-nya atau gitu? Empok Ada. Eli fanbase gitu. LC Lover. Wih, beneran itu? Ada di IG banyak banget. Buka aja LC Lover, paling jadi ketemu banyak banget. Pada bikin LC Lover. Jadi kalau kita LC Lover itu per kabupaten? Enggak? ada di Mataram, ada di Medan. Jadi kalau kita bikin IG, dulu kan checklist biru itu kita punya follower banyak kan. Iya. Dan banyak fanbase-nya baru bisa gitu. Kita dulu punya fanbase, tapi fanbase itu bukan fanbase yang usil ya. Fanbase saya itu bukan orang yang tukang bocil. Iya. Bukan yang tukang menghina orang, bukan. Jadi fanbase saya benar-benar tidak pernah ngata-ngatain orang. Jadi punya fanbase tuh ada yang jahat kan, ada fanbase kan, ada yang punya, kita punya fan tapi jahat sama orang Iya. ada. Nggak boleh artisnya dikatain dikit. Kalau saya mau dikatain orang, fanbase saya nggak ikut campur, nggak boleh, Iya. jangan. Udah dibilangin ya? Udah ngerti kok. Udah ngerti. Dengan fanbase itu kan Kita bisa naik gitu. satu itu. Cuma yang masih hubungan nggak silaturahim dengan yang teman-teman yang bisa direkrut untuk menonton itu? Bisa itu sih ada. Nggak, maksudnya hubungan sampai sekarang dengan teman-teman yang Ada masih. masih. Saya berteman masih banyak kok, tapi sekali saya disakitin ada mantan anak buah saya kemarin nipu saya gitu. Nipu saya, udah saya backing, dia nipu saya, ya udah saya nggak panggil lagi gitu. Saya nggak penjarakan, saya tidak omongin di status media, Iya. dia tidak bayar duit saya, sudah saya diemin aja. Sampai dia kan nggak bakal bisa nyari kerjaan dengan aman kalau hati dia seperti itu. Ada kok. Ada anak buah saya yang suka datang pinjam duit, cuman karena sayanya nggak bisa ngasih, akhirnya saya kasih, dia nggak bisa, saya nggak mau ngasih pinjam, tapi bukan saya nggak ada, tapi takutnya malah ribut kan. Mending saya kasih uang untuk dia pulang, udah gitu aja sih. Gitu. Iya. Jadi apa namanya, biar menjaga silaturahmi dengan baik gitu. Iya. Pok, ini kan bikin grup band ya. Kan? Empat bunga. Ini tapi solonya nanti ada juga. Kalau solo saya nggak berani, Kenapa? Solo pernah, itu saya bilang tadi janda 4 kali, tadi YouTube ada deh. Solo berani, cuman udah tua lah, udah gemuk begini benar saya nggak berani lagi. Dulu kan saya langsing cantik. Body saya kayak Luna Maya dulu. Wow. Oh, 4 bunga ini kan apa akan diseriusin atau cuma buat seru-seruan aja? Ya kalau buat seru-seruan aja, satu buat namanya rezeki juga. Jadi dibantu, saling bantu kan, suara saya nggak bagus, tapi ini Fri KDI sama Kamelia Putri suaranya bagus. Jadi di saat kita nyanyi bareng-bareng yang jelek ketutup gitu. Oh gitu. Bener kan? Betul. Tapi aksi panggung saya yang nggak malu-maluin gitu. Joget saya masih dan satu, saya dikenal orang banyak. Jadi ada Po Eli, jadi kan kalau orang baru kan susah kenalin diri kan. Kalau saya kan udah Eli Sugigi, jadi alhamdulillah ada Po Elinya. Makanya di Instagram, kok saya kenal sama Po Eli doang sih, ada yang begitu. Ini siapa dua, padahal yang 3 itu emang ada penyanyi dari dulu. Saling angkat ya? Saling angkat gitu. Gitu. Pok, nyanyi dong. Lagu apa nih? Lagu yang Saya juga lagi cover lagu Nurlela. Dari Dukun yang Nurlela. udah minta izin sama Hah? Insya Allah diizinin. gitu. Lagu Brownies ya? Terserah gitu. Brownies, berondong manis. Brownies, aku suka. Brownies, cintailah aku. Itu ciptaan aku. Itu. Aku mau tapi malu pacaran sama kamu. Aku takut diduain gitu istilahnya. Aku nggak mau ditinggalin, aku nggak mau diporotin. Itu kata-kata saya kan ada berempat, jadi kayak digantian. Aku maunya dikawinin. Jelas sedikit ya. Lihat di YouTube-nya, ada YouTube aku 4 bunga ya. Oke. Nah YouTube ini juga nanti ada dong. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya namanya Zaki Abbas. Zaki Abbas. Ya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Empok Eli Sugigi, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita.
Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Jangan lupa di komen, like, comment, share YouTube-nya, di subscribe. Jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya Bang Jaki Abbas ya. Jangan lupa itu karena nih keren banget ceritanya nih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mpok. Sehat selalu dan sukses selalu Mpok. Iya. Gitu.